Jenderal Abidin yang kembang kuning, culuk kuning. Iya. Tapi ini bener putra Pak Zainal Abidin? Iya bener atuh Pak. Asli? Iya asli atuh Pak. Ayah kandung saya sendiri ngelaporin saya ke polisi Pak. Ah masa kayak dongeng? Bapak nggak percaya? Sampai 3 kali loh panggilannya Pak. Masalahnya apa? Gini Pak, jadi kan ibu saya itu kemarin menggugat cerai. Karena ayah saya itu kepergok selingkuh untuk kesekian kalinya. Jangan fitnah, nggak boleh sama bapak. Enggak Pak, ini beneran. Terus kemudian saya membeberkan, Bu, Pak Zainal ini tuh di rumah kelakuannya tidak baik, sering KDRT pada anak dan istri. KDRT gimana sih? Yes, KDRT mukul Pak. Hah? KDRT mukul. Mukul sama siapa? Mukul anak dan istrinya. Pernah dipukul? Pernah, sering. Pas beliau pulang sore hari itu lihat saya masih goleran di kamar Pak, masih rebahan di kamar, terus nanya, "Geus ka dokter Can?" gitu Pak. Ya saya bilang, "Belum," kata saya teh. "Nah, lain ka dokter cenah, kalau ka cicing we di imah," gitu. Terus saya bilang, "Iya kan sakit," kata saya teh gitu. "Kan sakit. Ya ka dokter di bejaan teh," gitu katanya gitu. Ya terus saya bilang, "Ya anterin atuh," gitu. Saya bilang kayak gitu Pak. Perempuan. Ya anterin atuh, saya bilang gitu kan. Ya memang saya ngomongnya rada ketus waktu itu. Mungkin ayah saya tidak terima. Terus kemudian beliau ngomong kayak gini, "Dasar anak," katanya gitu. "Mane diperhatikan kalau calutak," gitu intinya Pak. Calutak. Terus katanya, "Setan ge nya ke anakna aing cenah komo deui aing," katanya gitu Pak. Terus saya di situ dipukulin pakai apapun yang ada di situ. Waktu itu kita ada tumpukan koran Pikiran Rakyat, karena kita langganan kan ya Pak ya. Tumpukan koran di pikiran Rakyat itu segini Pak, itu dipukulin ke kepala saya. Sampai saya ampun-ampunan, udah ampun ayah, ampun gitu kan. Tapi terus aja dipukulin Pak. Anak perempuan? Iya. Terus-terusan saya dipukulin sampai akhirnya keluarlah dari mulut yang bersangkutan, dia bilang, "Mantok sia ti mah aing," katanya gitu Pak. Kemudian pas setelah saya diomongin kayak gitu, saya sakit hati Pak kan. Maksudnya kenapa sih kok saya lagi sakit bisa-bisanya ayah saya perlakukan saya seperti itu. Waktu itu jujur aja infeksi saluran kemih, saya waktu buang air kecil sampai berdarah gitu loh Pak. Dan kalau misalnya saya disuruh ke dokter sendiri, ya saya nggak sanggup buat nyetir gitu. Nah tapi setelah diomongin kayak gitu, dipukulin, terus saya diusir dari rumah seperti itu. Ketika beliau pergi, belum nikah Pak, 2014 itu saya masih 21 tahun. Saya masih bupati waktu itu. Iya. Terus habis gitu 2014 itu saya diusir dari rumah. Ya untungnya saya udah punya mobil Pak, beli mobil sendiri dari jualan online saya. Saya pergi, ketika beliau pergi lagi katanya mau sosialisasi politik. 2014 sosialisasi politik, pemilu 2019, 2014. Oh iya ya, karena menjelang pemilu kada itu. Ya bilangnya sih rapat partai Pak, saya nggak ngerti ya. Cuma dia bilang ke ibu saya dia mau rapat partai. Terus habis gitu saya diusir dari rumah. Ya begitu beliaunya pergi dari rumah, saya kemasin barang-barang Pak, dalam kondisi saya lagi sakit kan. Ya tapi ya istilahnya udah sakit hati banget gitu Pak. Kenapa sih kalau ngasih tahu anak tuh harus mukul gitu loh Pak, harus mukul dan harus bicara kasar gitu. Jadi di situ saya udah benar-benar sakit hati. Saya merasa saya selama ini aja mau beli apa nggak pernah minta uang kayak saya gitu loh. Kenapa saya harus dikit-dikit dipukul, harus dikit-dikit dikasarin. Jadi ketika saya diusir itu ya saya benar-benar memutuskan, membulatkan tekad untuk pergi benar-benar dari rumah. Akhirnya pergi? Saya pergi dari rumah. Terus kemana?
ke Bandung. Ke siapa? Ada saudara saya di situ di Tinggal Bandung. di saudara. Tapi dia masih ngekos Pak, jadi saya ngikut di kosan dia. Tapi ya semenjak kejadian itu, ya akhirnya saya bisa bener-bener mandiri dan punya usaha sampai sekarang gitu loh Pak. Usaha apa sih? Usaha online. Online. Sampai sekarang. Sampai sekarang Terus saya ketemu punya. ini sama suami? Iya, di 2019. Oh, masih baru ya? 2017 saya ketemunya. 14. Jadi 2014 sudah sendiri mandiri di Bandung, Iya, ketemu. gitu. Terus ya kalau misalnya nggak ada kejadian itu pun ya mungkin saya nggak akan bisa seperti sekarang punya perusahaan gitu Pak, punya karyawan banyak. Sekarang usaha apa? Usaha online, jadi Online saya itu apa? Jualan. online. Punya jadi karyawan? Punya karyawan. Saya udah punya PT di Bandung. Hebat. Jualan apa? Jualan aksesoris. Berhasil dong sama bapaknya jualan mendidik. skincare. Kan berhasil bapaknya mendidik. Iya, karena istilahnya hidup saya perih gitu Pak. Dengan kejadian itu, Teteh dapat hikmah. Iya. Hidup mandiri, kemudian bisa punya usaha, punya suami baik. Iya benar Pak. Hikmahnya ada kok. Hikmahnya ada, tapi maksudnya semua itu saya lakukan dengan keringat sendiri. Saya nggak ada minta sama ayah saya sama sekali. Makanya Jadi, terima kasih sama ayah digituin, kan jadi hebat. iya. Saya juga merasa kayak gitu Pak. Kalau misalnya dulu nggak pernah ada kejadian diusir dari rumah, saya nggak mungkin sampai sekarang, nggak mungkin sampai seperti Sukses. saya saat ini gitu loh Pak. Punya karyawan berapa? Ada 15 Pak. Hebat. Omsetnya udah tinggi dong. Suaminya usaha juga. Jadi bareng kita sekarang usahanya. Bareng usahanya bareng. Karena sama-sama punya naluri bisnis. Iya. Kalau saya nggak punya. Nah sekarang kalau hubungan dengan mama masih baik. Hubungan dengan mama baik, makanya kemarin waktu ibu itu minta tolong untuk dibantu proses perceraian, ya ibu itu ada sempat beberapa lama di rumah saya tinggal gitu, dan juga selebihnya di rumah saudara saya yang lain, di rumah kakak dan adiknya ibu gitu loh Pak. Nah cuma kemarin memang mungkin ibu saya juga kepengennya rujuk, jadi dia balik lagi gitu Pak, setelah 5 bulan kita bantu gitu, kita bantu proses. Tapi kan kehidupannya sudah baik lagi. Itu saya nggak tahu sih, sampai sekarang saya udah nggak ada kontak lagi Pak. Sama ibunya masih komunikasi? Nggak. Kenapa? Jadi ibu benar-benar istilahnya menghilangkan komunikasi lah dari semua keluarga gitu loh Pak, setelah dia balik lagi ke sana, karena dia tahu ya mungkin dia juga malu. Semua keluarga udah all out bantu dia untuk proses perceraian, sampai semua keluarga dipolisikan, sama ayah saya diancam. Ya, jadi om saya sama tante saya semuanya itu dipolisikan. Dilaporin ke polisi undang-undang ITE ini dan semuanya. Iya, dan katanya menyembunyikan istri orang katanya Pak. Semuanya polisi terus. Iya, jadi ujungnya polisi terus. Makanya jujur aja waktu kemarin saya lihat Age, kenapa sih kok orang ini punya power syndrome, dikit-dikit ngepolisiin, mengancam orang, dikit-dikit mengancam orang, dipolisikannya saudara Pak Om menyembunyikan istri orang, dipolisikan mana? Di Polres mana? Sama Polres Purwakarta. Purwakarta semua. Iya. Jadi semua, tapi kan tidak ada yang berproses kan? Nggak ada yang diproses lebih lanjut karena dari yang pihak mem-BAP aja itu kan masuknya tipidder ya Pak ya, tindak pidana kasus tertentu. Jadi mereka juga menilai bahwa kasus ini tuh bukan kasus yang serius, cuma kasus rumah tangga doang gitu loh. Jadi mereka tidak ada yang menindaklanjuti. Kayak ini akhirnya gimana di Polres? Nah ini jadi saya terus-terusan aja dipanggil. Dengan nomor pelaporan yang sama, dengan pasal-pasal yang sama, tapi nggak ada tindak lanjut gitu loh Pak. Kayaknya ini nggak bisa diteruskan deh, karena urusannya keluarga. Iya benar. Kan sudah ada surat dari Kapolri juga kan, yang keluarga tidak diproses. Kayak di Bekasi kan, ibu dilaporkan oleh anaknya dianggap menggelapkan aset suaminya atau ayahnya. Kan nggak bisa juga. Itu mencukup, ini juga cukup kan gitu. Kenapa nekat kok nyampein ke saya? Karena ya itu Pak, saya udah gerah banget, saya dan istilahnya keluarga besar, juga adik-adik saya Pak, adik-adik kandung saya udah gerah sama kelakuan ayah saya. Kenapa sih kok kerjaannya selalu menindas yang lemah gitu loh Pak.
dan selalu dikit-dikit mainnya power syndrome gitu, berasa dia tuh punya power gitu, jadi dikit-dikit ngancem orang ke polisi gitu loh Pak. Iya, jadi ngelaporin ke polisi gitu kan. Terus apa maksudnya, dan saya juga udah gerah, maksudnya bentar lagi pilkada ya Pak ya, bentar lagi pilkada, ayah saya mengurus rumah tangga aja nggak bener Pak, apalagi mau mimpin Sepurwakarta. Emang saya kenapa? Kan nggak ada masalah dong kalau bapaknya maju, kemudian dipilih oleh publik, kan keluarga dapat berkah. Belum tentu Pak. Sekarang aja belum menjabat udah selingkuh sana sini, apalagi sudah menjabat. Tapi kan nggak punya niat apa-apa kalau beliau kan dari dulu. Nggak punya niat apa-apa gimana Pak? Artinya kan nggak punya niat politik saya. Ayah saya kan menyalonkan Pak, jadi bupati juga. Kapan? Cuma karena pendanaannya kurang, jadinya dia cuma menyalonkan jadi anggota dewan tapi nggak pernah kepilih. Oh iya, kalau anggota dewan. Iya. Lalu kemudian akhirnya karena dia kurang dalam pendanaan, dia memajukan adiknya yang lebih banyak uang gitu. Tapi tetap istilahnya dia yang menjadikan Pak Jena Arifin. Iya, Jena Arifin. Itu adiknya. Adiknya. Bukan kakaknya. Oh bukan, itu adiknya. Baik itu mah. Ya itu baik. Itu yang menyekolahkan saya di Jogja Pak. Itu baik, saya juga menghormati. Iya. Baik. Cuma kalau misalnya untuk ayah saya nggak mau, maksudnya seorang yang berpenampilan baik di luar tapi kalau di keluarga seperti ular ganti kulit gitu loh Pak, terus memimpin Purwakarta, saya nggak mau. Nggak boleh anak sama bapak. Tapi kita sekeluarga udah sepakat sama adik-adik saya juga Pak. Adiknya yang 3 sama gitu? Sama. Semuanya kecewa waktu ibu saya balik lagi ke sana, semuanya nangis histeris Pak. Adik-adik saya semuanya. Kita sekeluarga nangis histeris karena istilahnya kita semua udah berdarah-darah bantu dia supaya dia istilahnya bisa bercerai, karena dia yang minta tolong dong, saya udah sering dipukulin, saya sering diselingkuhin, sering disakitin katanya gitu. Ya tapi ujung-ujungnya semua keluarga yang ngebantu dia dipolisikan, malah dianya balik lagi ke ayah saya. Iya kan, kalau mama makan karena mencintai, kan cinta nggak bisa. Iya, maksudnya kita semua tuh udah berdarah-darah membantu dia gitu loh. Apa itu hak mama. Kalau mama bahagia kan sama ayah nggak ada masalah. Nanti jangan maksa. Cuma yang saya takutkan ya ada kejadian kayak gitu lagi. Dulu kan ibu saya pernah ditonjok sama ayah saya waktu berantem sampai rahangnya dislek gitu loh Pak. Nah, yang bener. Iya, sampai itu divisum di RSUD Bayu Pak Asih kan Pak. Terus kita semua mau melaporkan tindak kejahatan ayah saya KDRT itu ke polisi. Terus kemudian karena waktu itu saya masih kecil, adik-adik saya juga nggak ada yang ngerti kan Pak, kita semua ketakutan. Kita mau laporin ke polisi, ayah saya malah bilang, sok aja laporin ke polisi, nanti gua aduin balik katanya gitu. Gua aduin balik nih, tangan gua juga potong. Padahal dia potong gara-gara dia narik motor ibu saya sampai dia jatuh dan ini kena ke batu. Narik motor gara-gara ibu saya mau kabur waktu itu ke Karawang. Ditarik motornya, ibu saya tetap ngegas, dia jatuh kena batu, tangannya potong, akhirnya digips gitu loh Pak. Nah kemarin itu kita diancam balik, sok aja kamu laporin ke polisi gara-gara saya tonjok katanya sampai dislek, saya juga bisa balikin katanya, kamu udah bikin tangan saya potong. Ya kita semua ketakutan Pak, ya karena ujung-ujungnya gitu Pak, pasti pengancaman polisi lagi gitu. Jadi waktu itu kita mau BAP, setelah visum nggak jadi mengurungkan niat karena kita pikir kita kan awam masalah hukum ya Pak ya. Kenapa Pak, saya pernah punya kasus sama orang, saya laporin BAP ke Polda Bandung, ke Polda Jawa Barat. Terus kemudian pemanggilan itu baru setelah 9 bulan kasus itu dilaporkan. Ya mungkin lambat. Nah, tapi ini Pak, saya sampai diteleponin, sampai dichattingin suruh datang loh Pak, yang via WhatsApp. Siapa? Sama bribkanya. Ibu cepet ya harus datang katanya. Oh. Jadi saya sampai di WA, sampai diteleponin. Ini keluarga loh, nggak usah. Iya, tapi saya diteleponin terus menerus Pak. Suruh datang lagi dan datang lagi sampai 3 kali pemanggilan ini. Saya kan menolak datang, saya nggak mau. Toh saya tidak ada melanggar undang-undang ITE sedikit pun. Saya tidak menyebarkan di sosial media, saya tidak mencemarkan nama baik. Gitu loh, ini Pak. Kan urusan anak sama bapak, urusan keluarga. Ini tuh sampai ngelaporin saya,
ngechattingin terus. Jadi saya lagi kerja, lagi jalan di mana, diteleponin kapan datang ke Polres gitu loh Pak. Terus saya bilang, saya kan sudah memenuhi panggilan Bapak di 21 September kemarin, kenapa saya dipanggil lagi? Iya, minta keterangan lagi Bu, ini permintaannya Pak Jenal katanya. Jangan dong, nggak boleh gitu. Ngomongnya kayak gitu Berdasarkan data faktual aja. Iya, makanya loh, kok bisa sih Pak permintaannya Pak Jenal sampai segitunya ngejar-ngejar saya gitu. Pak, Bapak kan tahu saya posisi saya ini anak kandungnya, dan tidak ada kewajiban untuk saya, tidak ada dasar hukumnya juga saya untuk memenuhi panggilan ini karena saya tidak melanggar undang-undang gitu loh. Iya. Saya bilang seperti itu. Ya Pak. Nanti ini aja, nanti kita minta untuk dihentikan. Ya kan, kalau unsur-unsurnya tidak terpenuhi dan ini adalah ranah keluarga, ya kita minta untuk dihentikan. Ya. Bukan mengintervensi, tapi kita wajar menyampaikan itu. Kalau saya sih berpendapat ini, tapi semuanya juga kewenangan kepolisian kan, yuridis kan tidak bisa diintervensi. Tapi kalau kita punya pandangan, ini kan ranah keluarga. Iya Pak. Ya. Yang penting tenang sekarang. Nah, gitu loh. Kemarin itu Pak, sebelum ada kasus Age mencuat, saya ada sempat kepikiran, saya kok pengen ya rasanya ngeviralin ayah saya sendiri yang mempolisikan anak kandungnya ke polisi gitu loh Pak. Tapi saya takut nanti akan terjadi pengancaman lagi gitu loh. Saya bakal dituduh dan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan macam-macam lagi gitu loh Pak. Jadi saya mengurungkan niat waktu itu. Soalnya gini, ini aja saya cuma chattingin personal, istilahnya saya cuma WA pribadi si selingkuhan ayah saya ini. Saya aja sampai dipanggil ke polisi, apalagi kalau saya sampai sebarkan di Instagram, nih loh, ada loh realitas seperti ini, anak kandung dipolisikan oleh ayahnya sendiri gitu loh Pak. Gara-gara saya nggak terima. Biasanya ramai yang begitu berita ya. Saya nanganin ayah yang dipolisi yang dipidanakan oleh anaknya. Ibu yang digugat oleh anaknya di Kudus sampai damai. Ibu yang digugat oleh anaknya sampai damai juga di Semarang gitu loh. Ibu yang dilaporin juga diproses hukum oleh anaknya di Garut. Ternyata ada di depan saya anak yang dilaporin oleh bapaknya ke polisi. Kemarin itu pengen saya tuh nyebarin ini di media gitu Pak, tapi saya nggak ada nyali, takutnya saya malah jadi makin panjang kan dilaporin ke polisi dan dengan tuduhan macam-macam, pengancaman macam-macam gitu. Saya nggak mau, jadi saya mengurungkan niat. Lalu kemudian Age mencuat dan istilahnya saya juga udah gerah, kok kenapa sih ayah saya tuh selalu mengancam orang gitu loh Pak, mengancam yang lebih lemah dan mengancam yang orang awam. Nggak sama yang lemah, sama saya yang dianggap kuat sering. Jadi ya saya mau angkat suara gitu loh Pak, maksudnya jangan sampai dia tuh mempermainkan istilahnya menjadikan hukum, sebagai alat untuk menekan. Iya, sebagai alat untuk menekan dan memeras orang. Kok memeras sih? Jujur aja waktu sidang cerai kemarin Pak, ayah saya kan kasih replik. Kan ibu saya memberikan ibu saya menggugat, ayah saya menjawab gugatan, berarti duplik ya? Replik. Ya, replik. Terus duplik. Terus duplik dari ayah saya, duplik dari ibu saya lagi ya. Terus kemudian si ayah saya menjawab lagi. Gak tahu itu istilahnya apa, pokoknya menjawab lagi, dan di situ di surat jawabannya itu dia bilang saya tidak mau bercerai dan saya tidak setuju dengan kata-kata KDRT di sini katanya. Dan saya tidak setuju dengan kata-kata apa sih di situ dia? Pokoknya intinya nggak mau cerai. Ya intinya dia nggak mau cerai, dan kalau sampai apa yang dituduhkan itu tidak terbukti, maka pihak penggugat wajib membayarkan ganti rugi secara moral dan material. Jadi kita semua diperas Pak, sekeluarga itu. Kalau misalnya sampai nanti cerai, hakim nggak jadi ketok palu, nggak jadi cerai Pak. Kalau sampai nggak jadi cerai karena kita nggak bisa membuktikan kasus KDRT-nya beliau, maka seluruh keluarga besar harus mengganti biaya kerugian moral dan material. Jadi berupa uang gitu loh Pak. Gitu. Jadi di situ kita semua sekeluarga besar kok
sampai nggak nyangka gitu loh Pak, kok masih sempet-sempetnya ya sidang cerai, kok sampai mau memeras kita sebagai keluarga gitu loh Pak. Nggak mau komen. Maksudnya kayak drama banget Pak, maksudnya jadi saya bener-bener nggak rela kalau sampai orang seperti itu ya, seperti Pak Jenal yang terlihat baik di luarannya, DP Facebooknya pakai kopiah, ternyata isi DM-nya sure semua pornografi semua gitu loh Pak. Saya nggak rela kalau orang seperti itu yang istilahnya dia menjual dalil, menjual pasal, dikit-dikit polisi, dikit-dikit pengancaman. Saya nggak rela orang seperti itu punya istilahnya punya kedudukan di Purwakarta. Saya nggak rela karena nggak boleh Pak, orang seperti itu nggak bener kayak gitu memimpin gitu loh Pak, nggak boleh, bisa kacau gitu Purwakarta. Terus yang mau mimpin siapa? Bisa Pak Deddy yang lebih baik. Enggak, saya mau gimana, saya udah jadi anggota DPR RI udah gitu. Enggak, maksudnya emang yang mau memimpin siapa kan, ya kan belum tentu kan. Iya, makanya ya maksudnya, tapi kan dia punya power syndrome yang merasa dia itu berasa di Purwakarta itu sangat punya kekuatan, punya power. Sindrom itu kalau berhenti dari kekuasaan. Iya, sindrom. Betul Pak. Nah, merasa punya power. Yang Mei itu saya ngobrol ke orang tua saya, ke ayah saya langsung bahwa jangan sampai mementingkan hawa nafsu belaka, tapi pikirkan kehidupan akhirat gitu loh Pak, kehidupan masa tua. Kalau sampai nanti ayah ternyata udah tua itu kesusahan jalan gitu, kesulitan untuk bekerja, jangan sampai anak-anak itu semua tuh acuh gitu sama keadaan ayahnya. Jangan sampai kita hanya menyayangi ibu saja gitu. Saya ngomong kayak gitu. Terus kemudian yang bersangkutan dengan arogannya ngomong gini, sok weh, cina katanya gitu Pak. Masih loba nu hormat ka aing cina. Masih loba nu menjunjung tinggi ngaran aing Sapurwakarta sebelum maneh jeung maneh ngahormatan aing ge cina. Sapurwakarta geus hormat ka aing gitu loh Pak, ngomongnya kayak gitu. Saya sampai ya ampun, ini orang punya percaya diri dari mana sih gitu loh Pak. Maksudnya kenapa dia sangat yakin orang itu semua menghormati dia gitu loh. Ya percaya diri kan boleh. Maksudnya di situ saya aja dengernya kayak terkaget-kaget gitu loh Pak. Maksudnya ayah saya itu harus cepat sadar, harus cepat maksudnya berhentilah berbuat jahat dan zolim sama orang-orang gitu loh Pak. Jadi jangan sampai bertopeng gitu loh Pak, di luaran terlihat baik, tapi setelah nyampe ke rumah seperti ular ganti kulit. Jadi dia kalau misalnya ada tamu Pak datang di rumah, orang duduk di depan rumah semuanya bertamu, dia senyum-senyum baik sekali ngomongnya. Begitu dia masuk ke dalam rumah, ya itu kata-kata kebun binatang yang keluar buat orang rumah. Cuma mencari kunci aja dia bisa bilang di mana kunci aing gitu loh Pak. Dan itu semua orang rumah kena marah cuma gara-gara kuncinya nggak ketemu. Dan itu beda banget sama kalau dia melakukan pencitraan di depan orang gitu loh Pak. Dan saya nggak suka ayah saya kayak gitu terus. Maksudnya dia harus cepat-cepat berubah, harus cepat-cepat istilahnya dapat pelajaran lah Pak. Karena dia itu sekarang udah kepala 5, umur sudah separuh baya, ya maksudnya jangan sampai kelakuannya seperti kekanak-kanakan terus seperti itu gitu loh Pak. Iyalah, mudah-mudahan setiap peristiwa ada hikmahnya, ya kan? Sekarang lagi mengandung, usianya 7 bulan, bayinya menjadi orang hebat. Amin. Kelahirannya lancar, kemudian hubungan keluarga dengan ayahnya semoga semakin baik gitu loh. Jangan senyum loh, aku mah doain semoga baik gitu, dan usahanya makin maju ya gitu loh. Makin maju dan mudah-mudahan seluruh peristiwa ininya cepat selesai ya. Cepat selesai, karena ini kan ranah keluarga. Beda kalau Age ada ranah bisnis. Kalau ke saya mungkin ya karena politik mungkin sudah terlalu terbiasa dilaporin kalau saya. Gitu. Terima kasih ya. Iya, Pak. Datang ke saya menyampaikan apa yang akan disampaikan, tapi apa yang disampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Siap pertanggungjawabannya apa? Siap dong Pak. Sekali lagi siap nggak? Siap banget. Kalau saya pasti kena resiko, udah biasa. Ini yang menjadi objeknya siap. Iya, saya siap banget.
Karena ya itu yang saya bilang tadi Pak, waktu kemarin saya dapat pemanggilan ini, saya langsung pengen ngeviralin banget, tapi saya urungkan karena saya takut. Ya, Sekarang kenapa nggak takut? Karena age aja gitu loh Pak, yang istilahnya dia nggak ngerti apa-apa, istilahnya dia orang lemah, dia dijahatin gitu loh. Saya nggak mau ayah saya kayak gitu terus. Oke. Ya. Sama orang-orang yang lemah itu nggak boleh kayak gitu loh. Bukan sama yang lemah, sama saya yang dianggap kuat aja sama. Cuma kan kalau Pak Dedi mungkin nggak akan ketakutan seperti Age yang waktu itu diancam. Tapi saya pernah kemana-mana, sampai ke sana, kemari. Ya, tapi kan nggak apa ya, selama ini juga pernah ya. Saya ngalamin lah nyekolah, bantu orang sampai pada jadi sarjana sampai sukses, tapi berdampak pada pelaporan gitu. Tapi nggak apa-apa. Subjektif saya mau urusan saya karena saya politisi harus mengambil banyak resiko. Tapi kalau anak, kemudian Age dan yang lainnya sebenarnya, tapi saya nggak akan ungkapin. Yang lainnya juga, ya mudah-mudahan masalahnya selesai dan setiap orang mulai menyadari apa yang harus dilakukan dan perbuatannya tidak boleh merugikan orang. Iya. Gitu kan intinya kan? Betul Pak. Gitu. Tidak boleh perbuatannya merugikan orang lain, dan yang paling utama adalah orang yang membawa nama agama, membawa nama Islam harus senantiasa menjaga kesucian agama dan kesucian Islam. Gitu? Baik kelakuan dalam bercitra di publik maupun di dalam gitu loh Pak. Saya pengennya murni semuanya, jangan sampai ada topeng seperti ini gitu. Mudah-mudahan. Iya. Kita kan nggak bisa merubah orang, yang bisa merubah hanya dirinya sendiri. Yang penting sehat ya. Terima kasih datang ke sini jauh-jauh dari Bandung ke rumah saya, hujan-hujan. Pada sehat ya. Terima kasih. Kan yang tadi saya cerita, ayah saya ini waktu saya umur 15 tahun pernah selingkuh sama anak seumuran saya Pak. Nah ini beliau sampai bikin KTP dan KK palsu. Jadi di Bandung tuh, jadi warga Bandung. Ini kelahirannya juga dirubah. Jadi lahir tahun 69 jadi 77. Terus gitu. ya. Ini bikin KTP di Bandung itu palsu. KTP palsu. Terus? Nah ini juga kakak palsu. Nah ini kakaknya sama yang istri di Bandungnya itu. Tuh kelahirannya tahun 1992, seumur saya, beda setahun. Ya, dan nikah dia. Tapi masih nikahnya enggak? Sekarang sih udah enggak. Yaitu terus ini jadi, apa? Ini kemarin itu kita sempat dapat foto ini nih Pak. Jadi rumah saya itu sempat difotoin, dimata-matain setiap ada orang datang ke rumah saya. Pasti ada yang ngelaporin gitu loh Pak, dan ini dilaporkan langsung ke ayah saya karena ini orang ayah saya gitu loh. Nah kemudian kita ketahuan nih orangnya, kita lihat siapa sih yang suka mata-matain. Nah ini dia. Kayak security. Iya, ini security rumah saya yang saya nggak tahu dibayar berapa oleh ayah saya. Kemudian dia bukannya menjaga keamanan dan kenyamanan warga setempat, tapi dia malah menyebarluaskan informasi siapapun yang datang ke sini. Nah kemudian terus kita akan minta tolong sama ketua lingkungan dan ketua RT RW-nya untuk supaya satpam ini ditindaklanjuti Pak. Kemudian akhirnya dia membuat surat pernyataan permintaan maaf bahwa dia tidak akan memfotokan lagi rumah 195A rumah saya, tidak akan memata-matai lagi gitu loh Pak. Nah ini ditandatangani oleh yang bersangkutan. Nah ini kita foto sama yang orangnya ini sama suami saya gitu. Gitu. Iya. Sampai begitu ya? Sampai begitu ya Pak. Jadi kayak drama. Realitanya ya memang seperti itu, drama sekali gitu loh.